sangat penting untuk dibahas. Kemudian tidak kita pungkiri jika di saat ini kita perlu adaptasi itu teknologi. Bagaimana bagian penting dari saat ini untuk Indonesia yaitu pelabuhan, connectivity, dan tentang teknologi yang perlu kita adaptasi secara cepat itu digabungkan dan kita harus eksekusi nih gitu. Apa saja sih yang harus dilakukan? Apa saja teknologi yang bisa kita implementasikan? Apakah ini cuma nice to have aja teknologinya atau yang memang kita butuhkan seperti itu? Di sini makanya nanti ada expert atau panelis dan moderator kita yang sudah berpengalaman di bidangnya untuk memaparkan apa saja yang sudah direncanakan dan apa saja yang bisa kita bantu untuk support para CA ini untuk eksekusi dari ide-idenya yang keren-keren ini. Sebelum kita memulai, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita dahulu, Indonesia Raya. Dan saya harap di sini karena posisinya virtual dan tidak memungkinkan untuk kita semua berdiri, saya persilakan untuk duduk juga tidak apa-apa, yang penting kita bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dengan hikmat ya. Saya akan share screen lagu ini dan sebelumnya saya akan melakukan pengecekan apakah sudah terdengar di semua peserta. Dan setelah itu kita akan menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apakah sudah terdengar? Silakan, Pak. Silakan. Ya, sudah. Oke. Ya. Hadirin diharap untuk berdiri atau kalau tidak memungkinkan tidak masalah untuk duduk. Mari kita sama-samakan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih untuk hadirin, diserahkan untuk duduk kembali atau kembali pada posisinya masing-masing. Di sini sebelum kita kembali pada acaranya, saya akan membacakan rundown pada malam hari ini. Untuk yang baru, selamat malam. Perkenalkan saya Natya. Saya sebagai MC pada malam hari ini yang akan menuju nanti sampai selesai dan akan mengarahkan untuk sesi diskusi pada malam hari ini. Jadi untuk rundown-nya, yang pertama kita akan melakukan pembukaan dan sambutan pendahuluan dari Ketua Alpha Tech List Jabodetabek,
dengan Ibu Gigi Retnowati. Kemudian ada sambutan utama dari Ketua Umum Alpha Tech Leads yang disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz. Setelah sambutan utama, kita akan masuk ke talk show dari moderator dan panelis kita pada malam hari ini. Moderator oleh M. Ade Irfan, founder dari Ikatan Ahli Teknologi Maritim Indonesia atau IAT Marin. Kemudian ada panelis kita yang pertama, Insinyur Subagio MT, Direktur Kepelabuhan Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kemudian ada Pak Prasetyadi, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia 4. Kemudian ada Insinyur Siswanto MT, Pelaku Usaha Pelabuhan, dan Insinyur Abdul Aziz MM atau Ketua Alpha Tech Leads. Dan nanti setelah itu kita akan menutup dan kita akan mendapat sambutan dari founder Ikatan Ahli Teknologi Kemaritiman atau IAT Marin oleh Bapak Ahmad Zaki Ridwan. Oke, jadi kira-kira seperti itu rundown-nya. Kurang lebih kita nanti sampai jam 9 malam. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat malam, dan selamat berdiskusi. Acara kita yang pertama, mari kita sambut untuk Ketua Alpha Tech Leads Jabodetabek, Ibu Gigi Retnowati. Untuk Ibu Gigi, saya persilakan memberikan sambutannya sekaligus membuka acara kita malam hari ini. Silakan Bu Gigi. Ada Mbak Gigi. Oh ya, tadi sudah bergabung sepertinya Bu Gigi. Atau sudah keluar lagi? Oke, saya baru dapat info jika Bu Gigi baru join nanti di setengah 8. Jadi saya akan ke agenda selanjutnya adalah sambutan utama dari Ketua Umum Alpha Tech Leads dari Bapak Abdul Aziz. Silakan Pak untuk memberikan sambutannya. Saya persilakan Pak Abdul Aziz. Halo, ini suara nyambung nggak? Nyambung Pak, monggo Pak. Silakan Pak. Yang saya hormati Bapak Direktur Pelabuhan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, yaitu Pak Bagio. Yang saya hormati Pak Direktur Utama PT Pelabuhan 4, Bapak Insinyur Prasetyadi. Yang saya hormati Pak Siswanto selaku Ketua Pormar ini, yang ahli bidang kepelabuhanan. Yang saya hormati Pak Dekan atau yang mewakili beserta para kepala departemennya. Yang saya hormati para undangan dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka menghadiri acara FGD digitalisasi pelabuhanan walaupun melalui Zoom meeting. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan kepada para panitia Ikatan Alumni KITS dan Ikatan Ahli Teknologi Kemaritiman atas terselenggaranya acara ini. Terima kasih juga kepada yang telah berkenan hadir di dalam acara FGD ini. Bapak-bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, konektivitas merupakan kunci penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam konteks konektivitas maritim, pelabuhan laut memegang peranan yang sangat penting. Efisiensi perdagangan dan transportasi memerlukan pembangunan dan operasional pelabuhan di Indonesia yang efektif dan efisien. Kondisi the new normal menjadi alasan utama untuk mempercepat fungsi digitalisasi pelabuhan dengan arahan untuk efisiensi. Digitalisasi juga diharapkan untuk bisa mengatasi ketidakseimbangan sebaran aktivitas logistik di Indonesia. Infrastruktur di dalam pengembangan platform digital saat ini mengalami peningkatan yang sangat besar.
revolusi industri merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri. Indonesia sudah menuju ke sana. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengubah krisis saat ini menjadi lompatan besar dalam mengubah ekosistem digital dengan pembangunan infrastruktur digital yang kuat dan kondusif. Tapi yang paling penting dalam menyongsong itu semua adalah transformasi pola pikir dan pola sikap kita. Kebiasaan lama harus diganti dengan kebiasaan baru. Pola pikir digital akan berbeda dengan pola pikir non-digital. Kebiasaan di era digital akan sangat berbeda dengan kebiasaan era non-digital. Kita semua harus berubah menuju ke dalam keadaan yang lebih baik. Selamat dan sukses atas terselenggaranya FGD digitalisasi pelabuhan. Selamat dan sukses untuk keseluruhan acara merajut konektivitas maritim yang digagas oleh Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Kelautan ITS. Digitalisasi pelabuhan dan konektivitas maritim harus menjadi sebagai usaha untuk meningkatkan konektivitas budaya, gagasan, dan semangat menjadi sebuah bangsa yang besar. Demikian kira-kira sambutan singkat dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdul Aziz atas sambutannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Dengan adanya sambutan utama dari Pak Abdul Aziz, itu telah membuka pada sesi diskusi kita. Tadi sudah disebutkan, penting kita memahami apa sih konektivitas ini di dunia maritim, khususnya untuk kepelabuhan. Gitu. Maka dari itu saya langsung berikan sesi ini ke moderator kita pada malam hari ini dengan Pak Ade Irfan, sebagai founder Ikatan Ahli Teknologi Maritim Indonesia, IATMARIN, yang sudah membuat forum diskusi teknologi kemaritiman pada malam hari ini, yang membuat kita semua produktif banget ya di akhir tahun. Kita diskusi sama-sama di sini untuk merencanakan apa yang kita lakukan di tahun depan. Maka dari itu, monggo Pak Ade untuk handle untuk sesinya, silakan. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat semuanya. Terima kasih Pak Abdul Aziz yang sudah hadir berkenan. Terima kasih Mas Bagio dari Kementerian Perhubungan, Direktur Kepelabuhanan, sudah bergabung dan menyempatkan diri malam ini. Terima kasih juga ke Pak Prasetyadi, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero, yang mau berkenan untuk gabung hari ini, malam ini Pak. Terus kemudian Cak Siswanto, praktisi kepelabuhanan Indonesia. Sebenarnya pelaku usaha sebenarnya, cuman dia menyebut dirinya sebagai praktisi kepelabuhanan. Segala. Kemudian yang muncul di dalam screen-nya ada Mas Zaki, salah satu founder dari Ikatan Ahli Teknologi Maritim Indonesia juga. Kemudian saya perhatikan juga ini ada pelaku industri IT pelabuhan ya Pak. Bob Iskandar juga ada di sini. Selamat malam Pak Bob. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada beberapa teman-teman semuanya. Jadi Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya, acara kita malam ini itu tidak hanya alumni Fakultas Teknologi Kelautan ITS, Pak. Acara kita malam ini juga ada beberapa yang saya perhatikan, ada beberapa nama, setahu saya itu alumni dari Universitas Diponegoro, Semarang ada. Juga ada dari Universitas Hasanuddin, alumni dari Universitas Hasanuddin juga ada di sini. Jadi kita lintas angkatan, lintas ikatan alumni, dan yang pasti ya lintas disiplin profesi kita. Jadi
karena disebut sebagai focus group discussion, maka kita undangnya tentu pasti minimal ada 3 lembaga lah. Yang pertama itu adalah dari government atau pemerintahan, kemudian yang kedua adalah pelaku usaha atau pelaku pebisnis lah situ, dan kemudian terakhir itu pasti dari asosiasi ataupun lembaga yang berkecimpung di dunia kepelabuhanan. Nah, kita angkat pembicaraan kita malam ini, kita angkat mengenai masalah digitalisasi itu karena kita melihat ya trigger paling utama sekarang ini, baik itu pandemi dan lain sebagainya, pasti adalah digitalisasi. Nah, kita mau mencoba meramal. Itulah makanya malam ini tema yang paling tepat bukan bicara digitalisasi lagi, tapi outlook 2021 digitalisasi kepelabuhanan itu seperti apa. Oke, tidak berlama-lama, Bapak dan Ibu, kita akan dengarkan ada pembicara Mas Bagio dari Direktur Kepelabuhanan. Kita akan minta pertama kali menyampaikan, kira-kira ya, pasti beliau akan bicara pemerintahan. Seperti apa digitalisasi pelabuhan nanti? Sama dengan sebelumnya, tahun 70-an mungkin, atau sama dengan tahun 2000-an, atau mungkin pada suatu ketika kita tidak akan pernah melihat ada orang lalu lalang di pelabuhan, atau seperti apa. Silakan Mas Bagio, nanti habis itu Pak Prasidadi. Kita punya waktu 20 menit. Silakan Pak Bagio. Ya, makasih Mas Cak Adi Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Prasetyadi, Pak Siswanto, Pak Aziz, ya, para senior, dan teman-teman semua. Mungkin sebelum saya terlalu jauh, mungkin saya menjadi Direktur Pelabuhanan baru setahun lebih sedikit ya. Dan background saya di perhubungan sebenarnya bukan asli di anak pelabuhan atau perhubungan laut. Seperti Cak Aziz, Mbak Gigih ya. Justru saya lama di Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, dan terakhir menjadi Kepala Bagian Perencanaan Program. Ini saya sampaikan biar nanti kalau ada salah kata salah ini atau lahir di perhubungan laut. Oke, saya mulai aja. Saya akan share screen ya. Lihat Bapak Ibu. Halo. Suaranya putus-putus Mas Bagio. Mungkin videonya dimatiin aja. Iya, saya kira kalau kita dari government, dari regulator, akan selalu bicara masalah posisi Indonesia kalau gitu ya. Sampun, sudah jelas sekarang. Video silakan dimatikan ya. Ya, biar bentar. bandwidth-nya tidak kecekik. Nah, jadi ini adalah takdir ya, takdir yang diterima oleh negara yang cukup strategis dengan 7,8 juta kilometer persegi area yuridis, dengan 5,9 juta kilometer persegi adalah wilayah laut, dengan garis pantai panjang 95.000 kilometer ya. Jadi itu sangat strategis sekali dengan penduduk posisi saat ini kurang lebih 267 juta. Tahun 2035 nanti kita akan mendapat bonus demografi yang kalau kita bisa manfaatkan secara optimal, kondisi itu akan menjadi kekuatan yang cukup besar untuk negara kita. Indonesia terletak lokasi strategis dalam rute perdagangan dunia dengan mengingat 90% perdagangan internasional melalui jalur laut, di mana 40%-nya melewati wilayah perairan Indonesia. Namun demikian kondisi itu masih terpusat di Pulau Jawa. Kita lihat PDB dan sebagainya didominasi oleh Pulau Jawa dan sekitarnya. Ini adalah isu daya saing logistik Indonesia.
yang tadi disampaikan oleh Pak Aziz memang cukup benar bahwa kita masih cukup harus berjuang ya. Tahun 2018 posisi kita masih jauh di bawah negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, apalagi Singapura ya, Malaysia. Dan tingginya biaya logistik di Indonesia kalau dihitung dari PDB, data tahun 2016 masih cukup tinggi, yaitu sekitar 24%. Dan ini jauh di atas dari negara-negara tetangga kita, termasuk India, Malaysia, Tiongkok, dan terkait dengan gambaran logistik. Dan ternyata transportasi memberi peran yang cukup besar terhadap logistik cost, yaitu sekitar 12%. Ya. Permasalahan ini karena ada beberapa sistem logistik kita belum seluruhnya online dan saling terhubung, dan masih banyak terjadi overlapping. Digitalisasi atau pemanfaatan teknologi IT itu menjadi sangat penting dan urgent untuk diterapkan di sistem kepelabuhanan maupun logistik sistem yang ada di Indonesia. Tapi penting sistem yang ada di Indonesia. Kita harus tetap optimis tentunya. Kita punya cita-cita 2045 nanti menjadi negara nomor 5 kan? Dan tingkat produktivitas usia produktif itu 52%, yang tadi saya sampaikan bonus demokrasi ya. Dengan urban 75% itu tinggal di perkotaan, dengan pendapatan 80% kelas menengah ke atas, dengan pendapatan dengan bisnis 73% di sektor jasa. Itu adalah cita-cita kita. Dan dalam kebijakan jangka menengah Kementerian Perhubungan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024 terkait dengan transportasi laut, yaitu pada poin nomor 6 bahwa peningkatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pengembangan seperti InPortNet, DO online, pengembangan VTS, dan alat telekomunikasi pelayanan lainnya menjadi salah satu program atau arah kebijakan prioritas dari Kementerian Perhubungan, khususnya Ditjen Perhubungan Laut. Selanjutnya marilah kita memiliki suatu persepsi yang sama, apa sih yang disebut PLAU, dengan jaminan agar keselamatan, keamanan, dan tidak terjadi kerusakan terhadap lingkungan maritim untuk pergerakan atau traffic kapal, baik itu kargo dan penumpang. Dan pelabuhan juga merupakan salah satu komponen utama dari rantai nilai logistik maritim. Ini harus kita akui dan bersama bahwa pelabuhan merupakan rantai nilai logistik maritim baik nasional maupun internasional. Ini peranan pelabuhan. Secara garis besar bahwa pelabuhan itu ada dua fungsi atau kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan. Dan tugas fungsinya saya kira mulai dari mengatur, mengawasi kerja lingkungan kepentingan, lalu lintas angkutan laut, menetapkan SOP, dan seterusnya. Di sana ada kegiatan kepabeanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, keimigrasian, karantina, kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap. Selanjutnya adalah kegiatan pengusahaan. Ini terdiri dari tempat kapal bersandar, naik turun, penumpang, bongkar muat barang, yang ini dilaksanakan oleh operator atau badan usaha pelabuhan.
Dan jenis jasa pelabuhanan yang terkait dengan logistik cost itu mulai dari jasa labuh, ini dikenakan atau ditarik oleh penyelenggara pelabuhan dengan menggunakan instrumen PP 15/2016 yang saat ini juga sedang dalam proses revisi. Yang kedua adalah penggunaan alur, dikenakan pada kapal-kapal yang melintas pada suatu alur. Di sana ada jasa pandu, jasa tunda, jasa tambat, jasa kepil, dan sebagainya yang ini biasanya tarifnya ditetapkan dengan surat keputusan direksi, operator, atau badan usaha pelabuhan. Pada saat dia sudah sandar di dermaga, di sana ada pelayanan dermaga, ada lapangan penumpukan dan pintu keluar dan jasa barang maupun penumpang lainnya. Juga semua tarif ditetapkan dengan surat keputusan direksi, operator atau badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan pelabuhan tersebut. Saya kira kita semua sepakat bahwa informasi membuat pelabuhan semakin modern, dan ini adalah tahapan perkembangan historis pelabuhan mulai dari generasi pertama yang sampai sekarang itu sudah mengarah ke generasi keempat. Dan kira-kira pelabuhan utama di Indonesia posisi masih berada antara 3 dan menuju ke arah 4 ya. Di 3 pun kita masih banyak memerlukan modernisasi dan pembenahan di sana sini, baik dari sisi regulator maupun dari sisi pengusahaan. Ini adalah port generation atau hierarki pelabuhan target dari sisi kinerja dan terkait dengan IT ya, dan sama Indonesia masih di posisi generasi ketiga bahwa di sana ada kebutuhan ICT itu terkait dengan digital tracking, TOS-based dispatching dan seterusnya, port logistic management. Jadi kita masih berkutat di teknologi generasi ketiga untuk range untuk menuju ke generasi keempat. Digitalisasi pelayanan pelabuhan yang sekarang kita sudah diterapkan dan direncanakan untuk modernisasinya dan pengembangannya menjadi ke arah yang lebih baik dari sisi kualitas maupun kapasitas, itu terdiri dari mulai terkait dengan pelindungan lingkungan maritim, mengurangi emisi gas karbon, untuk pelayanan kargo ya, kontainer, kargo dan sebagainya, penghematan energi, terminal semi otomatis di pelayanan pelabuhan, dan fasilitas lain-lainnya seperti pengelolaan sampah, insinerator, waste village dan sebagainya. Dan sudah mengarah ke mulai penggunaan tenaga listrik, power plant, CNG, solar cell, dan seterusnya. Demikian juga dengan pelayanan penumpang. Kita juga sudah mulai menerapkan sistem e-ticketing dan seterusnya. Bahkan sudah melakukan kajian-kajian terkait dengan solar powered boats, twin screw water jet, dan seterusnya. Ini juga merupakan saya kira bagian dari teman-teman di ITS dan perguruan tinggi yang ada jurusan kemaritimannya. Sistem pelabuhanan Indonesia sudah menerapkan apa yang disebut digitalisasi dengan menerapkan INAPORTNET versi 2.0, mulai kapal masuk muat di pelabuhan asal sampai dia sandar di pelabuhan tujuan atau pelabuhan bongkar. Dan stakeholder terkait dengan kegiatan bongkar adalah mulai dari pemilik barang, perusahaan pelayaran, perusahaan bongkar muat, badan usaha pelabuhan, tenaga kerja bongkar muat, dan semua kesisteman yang ada di sistem pelabuhan. INAPORTNET kapal dan barang adalah suatu sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi pelabuhan yang sandar dan melayani kapal dan barang di seluruh instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan,
termasuk sistem layanan badan usaha pelabuhan, pergerakan pekerja bongkar muat, jasa pengusahaan transportasi, serta terminal operator. Inaportnet memiliki 5 pilar. Yang pertama adalah AP Interface, merupakan salah satu bagian dari sistem Inaportnet. Terdiri dari beberapa modul digunakan oleh pengguna jasa kepelabuhanan seperti agen, perusahaan bongkar muat, dan seterusnya. Yang kedua adalah sistem layanan terpadu atau SIMPADU. Di sini merupakan suatu sistem pelayanan terpadu atau perizinan di bidang lalu lintas angkutan laut yang berada pada penyelenggara pelabuhan atau unit pelaksana teknis di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut. Berikutnya adalah surat persetujuan sah bandar, mulai dari persetujuan berlayar, perizinan, dan perizinan-perizinan yang terkait dengan keselamatan pelayaran. Juga ada fungsi monitoring serta monitoring terhadap dwelling time, dan itu merupakan pilar keempat dan pilar kelima. Sampai dengan saat ini di Indonesia, yang setelah pelabuhan di Indonesia yang telah menerapkan Inaportnet ada 54 pelabuhan. Terakhir berapa 1 bulan yang lalu telah diresmikan ya penerapannya di pelabuhan yang ke-54, dan Inaportnet telah membuktikan bahwa menurunkan biaya logistik dengan memangkas biaya operasional, meningkatkan kelancaran arus barang di pelabuhan, transparansi pelayanan, kecepatan pelayanan yang dulunya bisa 1 sampai 3 hari di pelabuhan bisa terpangkas menjadi 30 menit. Yang ini membawa manfaat pelayanan dan biaya lebih murah. Demikian juga dengan tracking dokumen dan kontainer juga bisa dimonitor dalam satu sistem yang terintegrasi. Ini saya kira Pak Pras lebih tahu ya, dwelling time Tanjung Priok, karena beliau pernah di Tanjung Priok. Dan alhamdulillah sudah dwelling time-nya juga sudah turun ya rata-rata sampai dengan saat ini. Selanjutnya, pemerintah telah membuat suatu konsep program yang namanya National Logistic Ecosystem, di mana semua kesisteman yang terkait dengan logistik, termasuk sistem kepelabuhanan atau yang lebih dengan Inaportnet, itu masuk dan terintegrasi dengan sistem-sistem lainnya yang ada di kementerian-kementerian yang berkaitan dengan logistik sistem, seperti Inatrade di Kementerian Perdagangan, CESA di Bea Cukai ya. Jadi yang warna biru ini adalah sistem yang sudah terintegrasi dalam National Logistic Ecosystem, termasuk ini OSS, dan yang lainnya masih on progress untuk diintegrasikan. Inaportnet sendiri posisi sekarang masih dalam tahap pilot atau project pilot ya, untuk diintegrasikan dengan National Logistic Ecosystem, dan sebagai pilot project adalah sistem pelabuhanan di Batam yang sekarang sedang disusun dan diintegrasikan dengan koordinator adalah teman-teman di custom atau bea cukai. Apa itu National Logistic Ecosystem? Saya kira gambarannya adalah suatu sistem yang terintegrasi, yang tujuannya adalah untuk efektivitas, yang ujung-ujungnya adalah minimize logistic cost, dan manfaatnya adalah meningkatkan daya saing sistem logistik dan kepelabuhanan, salah satunya di Indonesia, terhadap pelabuhan-pelabuhan di wilayah tetangga kita. Ini adalah salah satu gambaran sistem yang ada bisnis proses di Inaportnet. Di sana sudah ada integrasi mulai dari sistem bea cukai, INSW, Indonesian National Single Windows. Ini adalah penyelenggara pelabuhan. Di sini Simponi adalah sistem pembayaran PNBP ya, pendapatan negara bukan pajak, juga sudah terintegrasi dalam suatu sistem, sehingga pungutan liar dan kebocoran PNBP yang beberapa tahun yang lalu sering terjadi, sekarang sudah tidak mungkin lagi karena pembayaran dilakukan secara online. Roadmap dari pemerintah yang sekarang diterapkan, yang ini merupakan sinergi antara semua kementerian lembaga yang
terkait dengan logistik dan sistem logistik nasional. Ini sudah mulai dari kolaborasi Napodet dengan INSW, perluasan penerapan ISRM tahap 2, dan seterusnya. Ini proses sampai akhir tahun ini yang tadi saya sampaikan adalah kita sedang menggodok dalam bentuk pilot project dengan supervisi dari beberapa lembaga auditor ya, seperti KPK juga melakukan supervisi terhadap penggabungan sistem ini sehingga semua dari semua aspek khususnya yang terkait hal-hal yang merugikan negara itu bisa dieliminir. Dan nanti tahun 2021 kolaborasi Napodet dengan INSW juga sistem-sistem dari kementerian lain diharapkan sudah mulai terintegrasi dan sudah go live. Bahkan penerapan single stakeholder profile 60%, jadi ini adalah target-target terukur yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk meminimais logistik cost. Mas Bagio, mohon maaf, ya. 3 menit lagi Mas Bagio. Ya, ini bentar lagi selesai, Mas. Oke, ini kondisi yang akan kita targetkan, one gate, one billing, dan one system. Jadi kita bayangkan sistem pelabuhanan itu terintegrasi sehingga akan meminimais cost sekali dan mengefektifkan kinerja di pelabuhan. Ini adalah salah satu targetnya, manfaat, yaitu perbaikan ekspor kita. Dan ini adalah contoh-contoh apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang akan kita laksanakan. Sama. Saya kira itu, Mas, yang bisa saya sampaikan masalah digitalisasi pelabuhanan. Nanti kita sambung dengan diskusi, saya kira, di pendalaman. Terima kasih. Matur sembah nuwun, Mas Bagio. Berikutnya Bapak, oh ya satu lagi sebelum kita lanjut lagi, Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa masuk di kolom chat. Nanti tolong disebutkan nama, kemudian juga institusi jika ada, kemudian juga silakan chat di situ supaya kita tidak karena kita pakai Zoom ya, nanti kalau misalnya kita mute seluruhnya akan saling sahur manuk lah istilahnya gitu, kurang bagus bagi diskusi-diskusi. Nah, silakan dimasukkan di dalam kolom chat pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya. Nanti kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita sampaikan kepada pembicara. Dan semoga ada waktu untuk menjawab seluruhnya. Tepat 20 menit. Terima kasih, Mas Bagio. Berikutnya, Bapak dan Ibu, kita akan dengar dari Pelabuhan Indonesia 4. Kebetulan Pak Direktur utamanya juga sudah hadir di sini, Pak Prasetyadi. Monggo, silakan Pak Prasetyadi, 20 menit buat panjenengan. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Pak Bagio, Direktur Pelabuhanan. Sudah lama Pak enggak ketemu Pak, nanti kita bicara ini. Pak Ajis yang saya hormati. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mungkin dari sudut pandang yang berbeda dengan Pak Bagio, saya mungkin lebih banyak ke praktisi kepelabuhanan, karena memang saya sebelum di 4, saya pernah di Pelindo 2, kemudian sebelumnya lagi di Pelindo 3, dan semuanya ada jejak-jejak digitalisasi pada saat saya berada di masing-masing Pelindo. Jadi saya mungkin akan lebih banyak ke hal yang sifatnya praktis yang ada di kepelabuhanan, khususnya masalah digitalisasi. Oke, next. Nah, ini hanya untuk ilustrasi aja, bahwa saat ini saya sedang memimpin di Pelindo 4. Pelindo 4 ini cukup luas, ya, hampir 50% wilayah Indonesia. Jadi cabangnya ada 25 pelabuhan, kemudian ada 7 pelabuhan khusus, kemudian lokasinya ada di 11 provinsi. Ini gambarannya bahwa Indonesia Timur ini cukup menantang karena memang maturity levelnya agak sedikit berbeda dengan di wilayah Barat. Jadi saya udah pernah di 2 dan 3 bisa merasakan bahwa 4 ini memang challenging sekali dalam hal pengelolaan pelabuhan, khususnya untuk melakukan digitalisasi di daerah timur. Oke, lanjut. Nah,
ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagio bahwa posisi kita memang tidak begitu bagus di masalah logistik cost. Jadi Pak Bagio sampaikan 24, ini tahun 2019 sudah naik sedikit, sudah menurun sedikit, yaitu 23%. Kemudian kalau dari masalah-masalah yang utama adalah yang terkait dengan kepelabuhanan, itu tentunya masalah ini, yang nomor 2, suboptimal port operation dan infrastructure. Jadi ini khususnya di daerah timur, memang untuk infrastruktur memang belum memadai secara ideal, sehingga perlu dilakukan beberapa hal perbaikan dan improvement. Next. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagio, ini terkait dengan data ya, data logistik. Jadi kalau diperhatikan data-data yang ada sekarang itu saling berseliweran. Jadi ada data-data yang sebenarnya itu satu, tapi diminta oleh beberapa instansi. Contohnya mengenai kargo data. Kargo data itu bisa mengalir ya ke INSW, bisa mengalir ke Bea Cukai, bisa mengalir ke shipping line. Ini yang menyebabkan memang tadi disampaikan bahwa data-data ini saling berulang, padahal penggunaannya sama. Ini yang harus kita beresin dengan proses digitalisasi tadi yang disampaikan oleh Pak Bagio melalui NLE, bahwa ke depan itu memang harus ada satu pintu, satu platform yang dikelola oleh satu lembaga. Ini bisa dilihat ini, datanya saling berseliweran ini kalau dilihat. Ini data yang pernah kita lihat ini, kargo data itu bisa berseliweran kemana aja. Oke, lanjut. Nah ini mengenai capability trend ke depan mengenai digitalisasi. Jadi saat ini memang kita sudah mulai masuk ke IoT, sudah masuk ke artificial intelligence, sudah langsung masuk ke analitik, jadi business intelligence itu sudah mulai masuk yang sebelumnya tidak ada. Kita udah mulai masuk ke cloud ya, dan kita harus menyiapkan untuk melakukan UX, kemudian terakhir adalah mobility. Ini adalah tren-tren ke depan di tahun 2021 dan selanjutnya, bahwa ini sudah harus mulai kita pikirkan tren-tren teknologi yang harus kita lakukan di dalam pelabuhan. Next. Nah, ini tadi sudah sampaikan, seperti yang disampaikan oleh Pak Bagio, bahwa saat ini memang kita baru masuk ke tahapan 3.0 sebenarnya. Kita belum masuk ke 4.0, sehingga ini sekarang masih transisi ya. Jadi 4.0 ini lebih menekankan ke dalam connectivity antar stakeholder. Ini yang sedang kita menuju ke sana. Saat ini sih kita masih proses di 3.0, bahkan di Indonesia Timur itu masih ada beberapa yang tahapannya masih 2.0. Ini yang saya tadi sampaikan bahwa tantangan saya memimpin di Timur adalah untuk meningkatkan skill atau level of service atau kondisi digitalisasi di Indonesia Timur dari 2.0 menjadi 3.0. Oke, next. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagio bahwa ke depan memang kita harus punya namanya National Logistics Chain. Artinya semua stakeholder yang terkait end-to-end itu harus dalam satu platform. Ini yang ke depan harus menjadi catatan kita bersama, bahwa mulai dari eksportir sampai dengan importir itu melalui beberapa tahapan, yaitu ada pihak bank, pihak custom, pihak ekspor, pelabuhannya, kemudian ada shipping lainnya, ada importnya, ada bank dan sebagainya. Sehingga nanti hal yang terkait dengan big data, kemudian smart data, kemudian mengenai operation, ini sangat penting nanti 5 tahun ke depan. Sehingga tadi saya sepakat dengan Pak Bagio bahwa kita harus sudah mempersiapkan yang namanya logistik, nasional logistik ekosistem. Karena nanti ini menjadi tren ke depan. End-to-end-nya harus terjadi. Next. Nah, ini yang tadi sama aja. Ini kondisi sekarang. Jadi tadi saya sampaikan end-to-end ini harus terintegrasi, ya, terconnected menjadi satu platform, ya, sehingga nanti ini akan bisa melakukan integrasi di international trade-nya, kemudian bisa melakukan tracing dan tracking, dan melakukan asset management. Ini adalah tren-tren ke depan. Next.
Nah, ini yang tadi sama aja. Jadi ini pengulangan aja ya, bahwa ke depan memang harus ada namanya ekosistem stakeholder. Ada namanya ekosistem collaboration. Ini yang tadi saya sampaikan end-to-end. Semua harus dalam satu platform yang sama, sehingga nanti pertukaran data tidak berulang seperti tadi yang saya sampaikan. Data itu berseliweran. Contohnya data-data mengenai BL. Itu kan Bea Cukai juga dapat, kemudian pelabuhan juga dapat. Itu berulang-ulang sehingga nanti ke depan memang dibutuhkan ada namanya blockchain sehingga satu data bisa di-share ke semua stakeholder yang terkait. Next. Nah, ini sama. Jadi nanti kita bicara mengenai flow of goods ya, flow of document dan flow of finance. Ini inti pokok ke depan adanya kolaborasi di ekosistem adalah adanya flow goods yang bisa kita kontrol, flow dokumen bisa kita kontrol, flow of finance juga bisa dilakukan secara darling. Next. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagio juga bahwa sekarang ada pergeseran ya dari port operator khususnya Pelindo. Jadi Pelindo itu awal-awalnya hanya bersifat sebagai landlord. Jadi hanya mempunyai terminal. Kemudian bergeser ke terminal operator ya. Dan saat ini tren ke depan kita harus sudah mulai masuk, Pelindo-Pelindo ini masuk ke trade corridor atau trade facilitator. Nah, ini tren yang ke depan, di mana sekarang tidak hanya berpikir sebagai terminal operator, tapi kita harus sudah mulai berpikir menjadi ekosistem player, jadi masuk ke trade corridor. Ini tren yang akan terjadi 5 tahun ke depan di dalam pengelolaan kepelabuhanan. Next. Nah, ini mulai kita masuk strateginya di dalam pelabuhan. Jadi yang dilakukan digitalisasi adalah mulai back office, ini yang terkait dengan administrasi, dan operation, ya, kemudian customer. Ini 3 pilar yang memang pilar pokok di dalam melakukan strategi digitalisasi di pelabuhan. Jadi mulai internal kita sendiri, kemudian operation kita sendiri, kemudian customer kita. Ada 3 hal. Next. Nah, ini mulai kita lihat implementasinya di pelabuhan. Next. Nah, ini kalau dilihat, ini kita bicara hanya di pelabuhan saja. Di luar pelabuhan tidak kita bahas karena memang waktunya tidak cukup. Jadi kalau diperhatikan, semua kegiatan kepelabuhanan, mulai dari marine services, jadi kita lihat di sisi laut, itu ada namanya marine operating system. Ya. Ini yang mengelola pengelolaan untuk pelayanan kapal, mulai pandu, tunda, kemudian integrasi ke Inaportnet, ya, Inaportnet yang di bidang kapal itu ada di sisi marine. Dan di sisi terminal, kalau diperhatikan di situ ada TOS, Terminal Operating System. Ini bisa untuk terminal kendaraan, bisa untuk terminal peti kemas, untuk terminal non peti kemas. Jadi di terminal itu ada TOS yang bisa mengelola, memanage kegiatan pengelolaan pelabuhan di dalam terminal. Kemudian ada di belakangnya, ada namanya warehouse management system. Ini pengelolaan gudang, kemudian ada DO online tadi yang disampaikan oleh Pak Bagio. Ini yang menghubungkan antara shipping line, ya, menghubungkan dengan terminal dan menghubungkan dengan cargo owner. Ya. Kemudian ada billing system, kemudian ada auto tally, ya. Kemudian sisi back office. Back office ada namanya ERP. Ini yang digunakan untuk mengelola enterprise resources planning. Kemudian ada lagi untuk AutoGate. Tadi Pak Bagio sudah menyampaikan di Priok itu bahwa kita di Gate juga ada sistem yang digunakan untuk mengelola secara AutoGate. Jadi tidak perlu lagi ada petugas. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sama aja seperti yang sebelumnya. Ini dilihat dari sisi integrasinya ya. Jadi nanti ada integrasi antara Seaway atau Marine Services. Itu kalau dilihat ada beberapa aplikasi atau program digitalisasi yang dibutuhkan. Jadi seperti Vessel Management System, VTS, Marine System, Inaportnet, dan CIMOP. Ini yang terkait dengan sisi laut. Terminal, tadi saya sampaikan ada TOS, ada CIMOP, ada AutoTally. Dari sisi gate, ada AutoGate, TPS online, dan sebagainya. Dan sisi back office, itu yang terkait dengan pengelolaan administrasi. Jadi semua platform yang terintegrasi ini akan
dijadikan satu di dalam satu namanya plafon, namanya e-service portal, terintegrasi dengan e-payment, terintegrasi dengan e-invoice, billing system, dan data untuk customer. Jadi ini adalah arsitektur dari pengelolaan yang terintegrasi di dalam digitalisasi pelabuhan. Next. Nah ini tadi sama, connected port ini tadi bisa men-tracing trade yang ada, mulai dari eksportir, custom, dan sebagainya. Dari situ kita bisa melakukan dokumen tracing, ya, transaksi visibility, kemudian juga melakukan processing lebih cepat, dan dokumen bisa lebih cepat. Kemudian untuk trace dan tracking sudah kelihatan bahwa kita bisa mengetahui lokasi barang, kemudian kita bisa melakukan inventory dan sebagainya. Ini gunanya adalah untuk connected port yang ada. Next. Nah, ini current development yang sedang dilakukan oleh Pelindo, baik 1, 2, 3, 4. Jadi saat ini kita udah masuk ke analitik yang menggunakan AIS. Ini teman-teman di kelautan tentunya nanti sangat-sangat berperan. Jadi data-data AIS nanti digunakan untuk digunakan sebagai analisa untuk vessel dan operation planning. Ini sudah mulai kita lakukan karena nanti berbasis data dari AIS itu kita bisa kembangkan untuk mengetahui kegiatan kapal dan operasi planning, ya. Kemudian ada lagi yang kita sekarang kembangkan adalah Port Hub. Port Hub ini adalah platform yang terintegrasi dengan port operator. Kemudian yang lebih baru lagi adalah satu yang di bawah, yaitu integrated operation dan maintenance. Jadi nanti ada sistem secara digital itu bisa terhubung, ya, terkoneksi antara kegiatan operasional dan kegiatan maintenance. Jadi artinya gini, pada saat operation sudah membutuhkan maintenance, maka dia akan memberikan data inputan ke dashboard untuk maintenance. Next. Nah, ini mungkin nanti aja dibahas. Jadi ini adalah tahapan untuk marine services ecosystem. Ini sudah mulai dikembangkan untuk sisi marine. Jadi dari data AIS itu kita bisa mengetahui vessel call itu berapa lama, kemudian kecepatannya berapa, itu datanya bisa diambil dari AIS. Ya, next. Nah, ini untuk sekedar promosi aja. Jadi ini salah satu pelabuhan kita yang baru yang akan kita selesaikan sampai dengan tahun 2022 akhir. Ini adalah tipikal pelabuhan yang menggunakan konsep digitalisasi secara utuh. Jadi di situ ada robotik yang digunakan di peralatan, ada integrasi antara billing dengan sistem dan sebagainya. Ini pelabuhan baru yang memang mudah-mudahan nanti Pak Bagio, ini Indonesia Timur akan ada salah satu pelabuhan yang mirip-mirip yang ada di Surabaya, ya, yang di Terminal Teluk Lamong. Jadi terus terang, saya dulu waktu di 3, memang saya mendevelop di Terminal Teluk Lamong, sehingga menjadi salah satu terminal semi-automation pertama di Indonesia. Kemudian pada saat saya pindah 2, mohon maaf belum bisa terrealisasi, walaupun konsepnya sudah ada, karena di Kali Baru belum selesai pada saat saya tinggalkan Pelindo 2, itu belum selesai, tapi desain konsep untuk operasinya sudah lebih canggih daripada di Surabaya sebenarnya, yaitu sudah menggunakan fully automation terminal. Nah, yang di Makassar ini mungkin karena memang masih belum membutuhkan fully automation, maka konsepnya masih menggunakan semi automation, di mana kita sudah menggunakan IoT di situ, sudah menggunakan cloud, sudah menggunakan robotik dan sebagainya, yang nanti pelabuhannya akan terintegrasi dengan kawasan industri yang di sebelah kanan. Jadi sebelah kanan itu kawasan industri, sebelah kiri adalah kawasan pelabuhan. Jadi untuk memudahkan mungkin ada video ya Mbak Nati ya, mungkin untuk memudahkan ini sebentar aja videonya bisa ya Pak Ade ya, mungkin cuma 1 menit. Ya. Silakan. Jadi ini pelabuhan yang memang kita akan kembangkan menjadi salah satu pelabuhan yang sudah menerapkan konsep-konsep digital di dalam pelabuhannya, sehingga nanti ini lebih efisien, orang tidak terlalu banyak, kemudian pergerakan bisa lebih tinggi, kualitas lebih tinggi, sehingga nanti kita harapkan pelabuhan ini bisa menjadi second port di luar Tanjung Priok lah, untuk membackup ya ekspor impor yang ada di Indonesia Timur. Kedalamannya -20, jadi cukup dalam. Jadi kapal-kapal super pos Panama nanti akan bisa masuk,
Sehingga nanti kita harapkan untuk yang Asia Timur bisa lewat Makassar tentunya nanti. Silakan Mbak Natia kalau bisa disampaikan videonya. Oh, mohon maaf Pak, tadi saya dapat dari PDF-nya aja. Untuk videonya belum saya terima Pak. Atau bukan, saya maksudnya videonya langsung di Mbak, langsung kan ada ininya kan, ada linknya. Linknya tinggal langsung diklik. Atau nanti aja ya. Nanti aja mungkin Pak. Itu soalnya tadi PDF jadi saya nggak bisa klik. Iya, nanti emang harus ketik dulu untuk nge-link itu. Ya, nanti mungkin di akhir aja Pak. Ya, oke. Baik. Untuk materi terakhir yang kesimpulan itu ada, Mbak. Silakan. Jadi nanti videonya nanti menyusul ya Pak Ade ya. Boleh, silakan Pak. Saya malah senang kalau ada video. Silakan Pak Prasetyo Adi. Ya. Itu lebih mudah dicerna. Oke, yang terakhir Mbak Natia, yang materi saya mengenai kesimpulan. Pak itu. Nah, ini yang ya. Jadi ini pelabuhannya full akan bisa dipakai 2022 akhir. Sekaligus tuh lapor ke Pak Bagio ini. Jadi yang di lapangan itu tidak ada orangnya, jadi itu ada robotic crane. Jadi semuanya dikendalikan by system. Tapi untuk ship to shore crane-nya masih menggunakan orang. Kalau di Priok nanti direncanakan tidak ada orangnya sama sekali yang di adalah pelabuhan non kontainer ya di belakangnya untuk curah cair dan curah kering. Kemudian di samping kanan kelihatan ada rel kereta api. Jadi Pak Bagio, Bapak sekalian, nanti di masa Newport ini akan terintegrasi dengan jalur kereta api yang ke arah Parepare. Ini crane yang di lapangan tidak ada orangnya, jadi ini adalah semi automation crane ya. Ini crane-nya adalah Super Purpose Panamax ya, bisa untuk 25 row untuk kapal-kapal 10.000 TEUs. Nah ini rel kereta api, jadi nanti kita akan berintegrasi dengan kereta api yang berdekatan dengan terminal. Baik, terima kasih. Mungkin yang terakhir Mbak Natia, yang kesimpulan dari presentasi ini. Yang terakhir aja. Ya, jadi kesimpulannya adalah nanti kalau semuanya sudah terintegrasi, kemudian nasional logistik ekosistem sudah jalan, kemudian semuanya sudah menggunakan digitalisasi secara penuh, maka akan ada penurunan biaya dari logistik cost, khususnya untuk kontainer hampir 50%. Ini studi dari McKinsey ya, bahwa kalau itu semua sudah duduk, maka kita akan ada saving hampir 50% penurunan biaya untuk logistik cost untuk kontainer. Jadi yang semula 161 triliun itu bisa turun menjadi 80, sehingga ada 50% kita bisa hemat. Demikian Pak Ade dari saya kesimpulan untuk logistik cost. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Pras atas pemaparannya, sangat menakjubkan sekali ya.
Makassar. Makassar ya. Ini bakalan menjadi sesuatu hal yang mungkin jadi Shanghai Port lah, yang terbesar nomor 2 gitu. Bagus, sangat menakjubkan sekali rencananya. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan pembicara yang ketiga, praktisi pelabuhan yang biasa keluar masuk di pelabuhan ini. Pak Siswanto, orang lapangan benar. Jadi silakan kalau ingin bertanya, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan melalui kolom chat, Pak. Nanti silakan disampaikan di situ, ketik di situ, kemudian juga kita akan bacakan. Semoga aja cukup waktu kita bertanya dan lain sebagainya. Juga ada beberapa teman, ada Pak Abdul Ghafur ini, salah satu aktivis di HIPMI ya, Mas Abdul Ghafur ini. Aktivis ya. IT juga ini. Siap, Pelaku usaha IT juga ini. Oke, terima kasih sudah hadir. Berikutnya Pak Siswanto. Topiknya bagus banget. Nah, insya Allah. Silakan untuk menyampaikan pemaparannya 20 menit. Masih di mute tuh. Nama saya dulu Buruh Pelabuhan, kan berubah wali. Jadi pada kesempatan ini malam ini saya akan sampaikan yang tadi untuk Pak Bagio dan Pak Stedi bagusnya luar biasa lah. Artinya berada di atas semua. Jadi bagus banget. Saya mencoba akan turun ke bawah. Jadi dari bawah sekali, sehingga memberikan kesempatan pada teman-teman yang lain untuk bisa berkiprah. Tadi kalau kita lihat tadi kan kesannya itu kan semua sudah diambil oleh pemerintah dan oleh pelabuhan gitu loh. Tapi dalam kesempatan ini saya mencoba memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk berkiprah dalam hal digitalisasi pelabuhan ini. Jadi ada 5 poin nanti. Yang pertama adalah digitalisasi merupakan keniscayaan. Kemudian yang kedua, operasional. Nanti saya kok materinya. Oke. Materinya apa materinya? Ini. Ya. Oke, ya, persis. Makasih. Jadi sesuai dengan tema webinar malam ini, lanjut arah dan target digitalisasi pelabuhan. Kemudian ada 5 aspek nanti yang akan kita coba bahas, yaitu pertama tentang digitalisasi bisnis pelabuhan adalah suatu keniscayaan, mau tidak mau. Kemudian kedua adalah kita ketahui proses bisnis pelabuhan adalah proses yang sangat kompleks. Itu kurang S tuh, Mas. Kemudian nomor 3, proses digitalisasi ini gimana sih di pelabuhan prakteknya. Kemudian yang keempat, kita mencoba membuat roadmap langkah-langkah digitalisasi pelabuhan. Kemudian ini yang kelima adalah contoh-contoh aplikasi yang telah dilakukan oleh beberapa pelabuhan, baik besar maupun kecil. Next, Pak. Sebetulnya ini ada sedikit video kalau Pak, cuma 1 menit sebetulnya itu. Jadi ada 2 aspek. Jadi nanti kita coba dari sisi karbon sama peti kemas. Yang kedua adalah untuk curah kering. Halo, bisa diterima, Pak? Oke. Kita lanjut. Dari dasar sekali, ini cocok sebenarnya untuk kalau pesertanya ada mahasiswa, sehingga kita bisa belajar bareng-bareng. Definisi digitalisasi, ini kita coba ingatkan aja sebetulnya. Jadi, ini merupakan teknologi proses alih media. Ya. Dengan melibatkan penerapan teknologi yang ada tadi disampaikan Pak Pras yang cukup canggih tadi, teknologi digital,
untuk operasional, komersial, perencanaan, dan fungsi lain didukung. Dalam ini adalah penanganan khusus pada agregasi dan analitik data dan pengoptimalan jaringan. Kemudian yang disampaikan tadi sebenarnya tujuannya adalah smartphone. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan semua. Biar cepat ya, next Pak. Kemudian tujuan apa? Jadi tujuan akhirnya adalah apa? Biaya logistik murah tadi. Tapi sebelum ke sana, kita membuat apa? Jadi tahapan awal dulu, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dan stakeholder. Ya. Dalam pelayanan secara cepat, aman, bersih, fleksibel, efisien. Ya, jadi produktivitas dan efisiensi terjamin sehingga biaya logistik turun. Ini seperti itu. Ini nanti juga kita kaitkan dengan tadi sampaikan National Logistic Ecosystem. Next, Pak. Nah, kita coba membuat sedikit analisa keuntungan dan kerugian apa nih. Walaupun tadi disampaikan udah tidak harus. Jadi namun demikian harus kita perhatikan masalah keuntungan dan kerugian. Pertama memang itu kita bisa mengontrol kinerja dan tadi sampaikan Pak Bagio atas emisi gas buang tadi pelabuhan bisa kita kendalikan. Kemudian ada penghematan waktu, efisiensi, sumber daya dan waktu operasional pelabuhan. Kemudian next, stabilitas yang lebih baik, artinya kehandalan alat dan proses bisnis dapat terjaga dengan baik. Artinya konsistensi alat itu bagus. Kemudian manfaatnya bisa jangka panjang dengan melakukan maintenance, perawatan, terutama infrastruktur, dan juga desain awal. Jadi disampaikan Pak Pras, itu harus memenuhi dulu bahwa itu memang layak untuk dibikin digitalisasi. Next. Kerugian, nah, ini penting sekali. Jadi biaya administrasi tinggi. Jadi awalnya tinggi ya. Jadi kenapa? Karena memang diperlukan beberapa banyak infrastruktur sehingga biaya ini tidak akan terjangkau untuk setiap pelabuhan, terutama pelabuhan yang kecil yang minim fasilitas infrastruktur. Tadi Pak Pras di Indonesia Timur masih banyak yang kurang. Jadi itu syarat utama betulnya. Dan juga BOR atau Berth Occupancy Ratio kurang dari 60%. Atau artinya pelabuhan itu tidak terjadi antrian. Jadi untuk apa dilakukan digitalisasi kalau nggak ada antrian. Kemudian yang kedua, ini dengan adanya otomatisasi maka penolakan terhadap atau dari serikat pekerja karena menghilangkan banyak pekerja yang ada. Jadi harus dicarikan solusi yang lain. Kemudian ini yang berat adalah ada risiko keamanan cyber. Jadi risiko kehilangan data maupun serangan virus dari luar itu akan terjadi. Walaupun sudah banyak pengamanan, tapi itu perlu sangat diperhatikan. Kemudian biaya perawatan dan pengembangan karena harus up to date lumayan tinggi. Next, Pak. Jadi faktor tadi harus kita perhatikan dalam kapan pelabuhan itu dilakukan di apa enggak. Kemudian ini kita bicara pelabuhan tidak bisa lepas dari platform NLA. Jadi sampaikan Pak Pras. Ini sudah di-cover dengan keputusan Menteri. Jadi mau nggak mau juga ini harus kita lakukan untuk menurunkan biaya logistik tadi. Next, Pak. Nah, kita lanjut kedua. Kita tahu operasional proses bisnis pelabuhan adalah sangat kompleks. Ya. Jadi ini hanya proses impor, ekspor. Ini sudah harus ada 8 institusi yang terkait. Belum yang lain-lain yang nanti ini baru bisnis inti. Ya. Itu pun juga baru satu komponen, artinya untuk satu kargo katanya seperti itu. Jadi nanti ada tadi sampaikan ada port community system itu mengatur semua institusi atau stakeholder yang ada. Next, Pak. Nah,
Ini lebih banyak lagi stakeholder yang terkait sama-sama community, tapi ini sudah ada 15. Masing-masing punya peran. Jadi dan kewenangannya, bisa kita bayangkan untuk pelayanan satu kargo saja itu berapa institusi yang terkait, berapa prosedur yang dipakai, terus diatur sebenarnya sehingga baik. Next, Pak. Nah, kita coba detailkan apa sih di pelabuhan, walaupun tadi disampaikan dengan gambar bagus sekali oleh Pak Pras, tapi kita coba kita kaitkan dengan peraturan yang ada, yaitu finish utama pelabuhan itu ada 9 sebetulnya. Ya, memang mulai dari menambatkan kapal di dermaga, kemudian ada pelayanan pengisian bahan bakar dan air bersih, fasilitas bongkar muat, dikemas. Halo, bisa terima Pak? Ya. Silakan Pak Siswanto. Silakan Pak. Silakan. Bisa diterima Pak. Silakan. Bisa. Oke, makasih. Saya putus-putus ya. Kalau warung atau katakan ada termasuk untuk pelayanan jasa penangguhan dan penundaan atau marine service. Next Pak. Itu yang bisnis utama. Kemudian ada bisnis yang terkait. Jadi cukup hal yang mesti dilakukan di pelabuhan dalam rangka menunjang kegiatan logistik tadi. Jadi dari mulai di situ penampungan limbah, pelayanan pengisian air tawar dan minyak, kemudian penyediaan fasilitas gudang, dingin, dan lain-lain cukup banyak. Ini diatur di dalam PP 61 9. Nah, ini juga masih sangat terkait, walaupun ini peraturannya terkait dengan angkutan di perairan, namun pelayanannya adalah melekat di pelabuhan. Contohnya apa? Depo peti kemas, kemudian heli mandiri. Itu jasa-jasa yang di pelabuhan, artinya berada di pelabuhan dan harus dilakukan juga digitalisasi. Next Pak. Nah, ini bisa dibayangkan itu apa istilahnya kompleksnya. Jadi bahkan alir dari proses dasar sekali ini, pelayanan kapal dan pelayanan barang pelabuhan. Jadi mulai dari pemesanan, kriterianya apa, kemudian mana yang didahulukan, rutanya, di dermaga mana harus ditaruh. Nah, kemudian proses, jadi cukup rumit. Walaupun ada 3 tadi, pelayanan barang, pelayanan kapal, dan non-barang non-kapal. Artinya administrasi dan keuangan. Next Pak. Nah, ini Antes juga sudah memberikan peringkas dari pelayanan tadi. Ini ada kedatangan kapal, mulai pelayanan kapal sampai ke keberangkatannya. Panduan, ada mooring, ada penambatan, dan seterusnya. Kemudian dibagi 2 juga untuk pelayanan barang. Ada bongkar, ada muat. Cukup banyak Pak aktivitas yang sudah dilakukan sehingga semuanya harus dikoordinasikan secara integrasi. Next Pak. Next Pak. Nah, ini juga sebagai gambaran kita simpulkan
Ini untuk pelayanan kontainer kalau ini, ya. Jadi ada kegiatan cargo dooring, ada terminal handling, ya, ada stevedoring. Ini barang keluar dan barang masuk. Next. Nah, ini kita tunjukkan kompleknya, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Pras dan Pak Iqbal. Banyak ini yang terkait di Hubla saja untuk apa istilahnya kolaborasi digitalnya, ya. Di situ tadi ada Simponi, ada Inaportnet, ada NSW, kemudian yang belakangan nanti ada NLE, ya. Kemudian apa yang terkait dengan kapal di bawah itu. Jadi cukup banyak, Pak. Harus di diperhatikan. Jadi tadi masalah operasional, yang inilah terkait dengan istilahnya berhubungan dengan perhubungan aja, belum dengan pihak custom, pihak otoritas, pihak lain yang tadi kita sampaikan di atas tadi. Next, Pak. Nah, gimana prosesnya? Proses itu tadi adalah tadi disampaikan. Yang utama adalah pelabuhan terus mengetahui kapasitas untuk dibikin digitalisasi. Ya ada 3 aspek di situ. Pertama orangnya, ya, mampu. Kemudian teknologi tadi disampaikan, ada cloud, ada IoT, ada juga mobile MDM, ya. Jadi itu teknologi. Kemudian proses bisnis yang ketiga, ini penting, ya, karena itu harus ditunjang dengan infrastruktur pelabuhan, ya. Mulai apa? Ya mulai dari dermaga, mulai dari crane, mulai dari kontaineriat, pergudangan, itu harus kondisi handal dan siap pakai. Nah, untuk itu maka tadi Pak Pras, dari desain mestinya sudah disiapkan untuk itu. Tetapi kalau enggak, ya maintenance-nya harus ditingkatkan. Artinya harus dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk menunjang ini, kami sudah dapat data dari PKI, sudah membuat, Pak, petunjuk untuk sertifikasi. Artinya petunjuk untuk konstruksi dan fasilitas pelabuhan. Secara teknis ini, murni teknis ini, Pak. Jadi kalau di kapal itu ada peraturan kelas, nah, di pelabuhan itu belum ada. Nah, ini PKI sudah mulai membuat untuk menunjang. Setelah kita tahu, kita siapkan infrastrukturnya, kita mencoba membuat modul-modul atau mengklasifikasi jasa-jasa yang ada. Kalau tadi disampaikan kontainer, saya mencoba ini untuk kalau curah air gimana? Curah kering, jadi berport, ya. Jadi hampir sama sebetulnya, yaitu planning jetty management, artinya untuk pelayanan kapal marine, kemudian gate access to pintu keluar sama. Nah, ini ada gudang, hampir sama. Tapi bedanya perlakuan dan alat yang dipakai akan beda. Ya. Kemudian distribusi manajemen dan kita coba semacam billingnya, artinya financialnya. Kemudian kita coba bikin modul-modul dan dengan business intelligence kita bikin reporting, dan ini bisa semua dikendalikan dengan dashboard oleh manajemen. Next, Pak. Nah, setelah kita tahu infrastruktur sudah tahu, kemudian proses atau prosedur dari masing-masing jasa diketahui, modul-modul diketahui, maka kita bikin port relation digital system arsitekturnya, ya. Jadi dengan teknologi yang tadi disampaikan, jadi ada IoT, ada MDM, ya. Kemudian mobile application ini, ya, kita formulakan, ya, dengan melalui business logic, dan setelah itu
kita akan coba muncul modul-modul atau dokumen-dokumen yang diperlukan oleh customer dan stakeholder yang lain, ya, pihak keuangan, barangnya pada saat yang ada, ya, apakah di gudang, berapa ton, semua bisa di-tracking semua dengan program ini. Kemudian juga pihak agen atau pihak pemilik kapal juga bisa tahu kapalnya datang kapan, di dermaga mana, kemudian harus kapan harus selesai, kapan harus berangkat, semua ada. Jadi Pak Siswanto, 1 menit lagi, Pak Sis. Waduh. Ya udah, ini kita bikin ini, Pak. Ini Halo. Ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Jadi ini kita bikin kita bikin 3, Pak. Jadi ada core business, kemudian kita bikin roadmap-nya seperti ini, Pak. Nah, terus ini yang kelima, Pak, aplikasi, Pak. Tadi in-outputnya sudah dijelaskan. Kemudian ada yang penting, Pak, ini steward plan ini, Pak, masalah keamanan kapal, sehingga ini juga harus diperhatikan karena rencana pemuatan ini sangat penting. Nah, ini juga buat contoh-contoh aplikasi ini di Turah, Pak, yang di Gading ini cukup banyak, Pak. Ada 3 komponen di sini, ada front end, ada back end, dan ada supporting. Tadi kami lihat Pak Pras juga ada. Jadi ini sudah diterapkan semua. Kemudian itu ada schedule posisi kapal yang ada. Kemudian penerapan di Teluk Lambang dari Pak Pras juga kita sampaikan contoh seperti itu. Kemudian juga di IPC Palembang apa saja ada situ. Kemudian di Tanjung Priok tadi terakhir itu akan menjadi IPC Hub tadi. Kemudian beberapa aplikasi karya anak bangsa ini kita sebutkan. ISTO ini udah internasional, ini sangat penting. Ini bisa diaplikasikan pada saat bongkar muat. Nah, itu perlu dukungan ini, Pak. Sehingga semua bisa inline. Kemudian juga steward planning tadi untuk rencana bongkar muat, stabilitas. Saya sampaikan seperti itu. Nah, ini juga ada kriteria yang harus dipenuhi. Kemudian ada tracking. Nah, tracking kapal, ini ada aplikasinya. Kemudian contoh-contoh hasil karya anak bangsa yang lain, ada voyage planning. Nah, kesimpulannya, Pak, di pelabuhan masa depan harus terhubung ke rantai pasokan global, khususnya dengan informasi tentang kemajuan hulu, untuk memastikan kemampuannya merencanakan operasinya dengan sukses dan optimal melalui aplikasi digitalisasi dan peningkatan prosedur kolaborasi dan berbagi data para port community, maka penerapan NLA dapat mencapai sasaran, yaitu logistik yang kompetitif. Itu aja, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menakjubkan sekali, Pak Sis. Ini sebenarnya itu proposal itu bisnis ini. Tapi oke lah, sangat bagus Pak Siswanto. Apa yang disampaikan dari regulator Mas Bagio sudah, kemudian pelaku Pak Pras, kemudian Pak Siswanto. Nah, kita ingin dengar ini Pak Abdul Aziz dari IKFTK, ITS. Nah, Pak Aziz, ada nggak Pak Aziz? Nah, ini sudah gabung Pak Aziz. Nah, silakan Pak, sekelumit kata untuk digitalisasi kepelabuhanan, mungkin rumusan atau apa yang sudah ditelurkan oleh teman-teman alumni yang tergabung di IKFTK ITS yang disingkat Alpha Techniques. Silakan Aziz. Pak Ade, kalau dari teman-teman kita tuh ya belum ada seperti bahkan domain yang di kepelabuhanan. Nah,
Kalau masa digitalisasi kan sudah jalan. Di pelabuhan itu sudah jalan. Dan di pelabuhan ini mulai tahun 2019 itu 12 pelabuhan sudah akan selesai melaksanakan proses digitalisasi itu. Jadi teman-teman di pelabuhan, yang saya tahu ya dari kepelabuhanan Mas Bagio. Oke. Terima kasih Pak Aziz. Sebentar, saya sapa dulu, ini ada beberapa. Setio Nugroho. Pak Setio Nugroho. Sudah gabung? Ini beliau dosen saya juga beliau. Oh ya, cocok kita dosen translasi masuk. Ya, Pak Setio. Mas Bob, tolong dikontak Pak Setio Nugroho. Ya, oke. Tolong dikontak. Saya akan minta pendapat beliau dari akademisi lah. Nah, ini sudah. Pak Halo, Setio selamat Nugroho. malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, kita sudah membicarakan tadi Pak Setio. Sorry ini saya nembak panjenengan. Dari regulasi sudah, dari pelaku pelabuhan sudah, dari pelaku bisnis juga sudah. Nah, dari Pak Setio Nugroho selaku akademisi untuk digitalisasi pelabuhan ini seperti apa? Termasuk tadi juga salah satu aplikasi dari Bapak dicantumkan juga di dalam presentasi Pak Siswanto. Mungkin sekelumit kata dari Bapak. Silakan Pak. Pertama, saya kira ini akan jadi penting bagi masa depan transportasi kita. Yang utama adalah bahwa persoalan digitalisasi itu bukan persoalan mode. Ini adalah persoalan kebutuhan ya. Jadi tanpa teknologi ini kita akan sulit ke depan. IT makin lama makin murah dan makin canggih sekaligus. Dan saya kira ini harus kita terjemahkan pada bidang kita, khususnya di Fakultas Teknik Kelautan atau bidang kami teknik transportasi laut. Perlu banyak mengadopsi teknologi informasi ini bersama-sama dengan bidang lain yang sekarang sudah menjadi pekerjaan kami, misalnya artificial intelligence, machine learning ya. Hal-hal seperti ini menjadi kebutuhan ke depan. Di masa lampau kita tahun 80-an kita mengadopsi analisa numerik dari bidang matematika. Baru tahun 90-an kita mengadopsi optimisasi. Dan sekarang sudah menjadi kebutuhan kita mengadopsi itu. Di ITS sudah kita lakukan itu untuk level S2. Jadi AI masuk dalam perkuliahan di level S2, S1 belum ya. Ya itu adalah contoh-contoh yang kita lakukan menerjemahkan kebutuhan industri. Tapi hal yang jadi penting adalah bahwa baik teknologi informasi maupun AI bukanlah tujuan, ini adalah suatu kebutuhan dan kita perlu mengadopsinya dengan sebaik-baiknya. Dan domain knowledge bidang kita maritim itu tetap akan dibutuhkan karena itu tidak tergantikan. Jadi kira-kira itu. Dan yang kedua adalah tentang peran kita atau produk dalam negeri dalam hal ini. Saya kira kita tidak bisa lagi melankolis atau merengek-rengek hanya karena produk dalam negeri maka harus diadopsi. Tapi yang utama adalah itu harus bagus, harus memenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan industri, memenuhi sertifikasi yang diperlukan industri. Ini saya kira penting dan saya kira kita bisa ke sana dan harus. Terima kasih. Terima kasih Pak Setio atas sepatah dua patah
untuk digitalisasi pelabuhan. Oke, Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama saya akan bacakan beberapa chat yang masuk. Nanti silakan untuk menjawab para pembicara kita yang sudah menyampaikan dengan menakjubkan sekali. Satu dari Ibu Sri Mulyani, ya, betul ya? Barang yang ada di pelabuhan, barang impor, barang ekspor, dan barang dalam negeri. Untuk barang impor dan ekspor bisa dilihat dalam informasi manifest. Untuk barang dalam negeri, dengan adanya ekosistem logistik nasional, harusnya ada manifest dalam negeri yang terintegrasi dengan manifest impor dan ekspor. Mohon arahan seperti apa? Silakan pada yang terhormat Cak Siswanto lebih dulu untuk menjawabnya. Oke, jadi terima kasih. Seperti yang kita lakukan dalam hal ini adalah kalau pernah kita lakukan di PT Krakatau Banyak Samudra, itu memang tidak semua barang adalah barang impor atau ekspor. Ada barang dalam negeri yang terpulau. Nah, memang saat ini sedang dikembangkan itu, sehingga dalam proses penanganannya nanti akan diintegrasikan dengan program digitalisasi yang sudah ada. Ya, jadi itu kalau nggak salah sudah ada saat ini di proses, sudah jalan. Jadi kalau Ibu coba aja nanti di Pelabuhan Cigading yang sudah melakukan itu. Terima kasih, itu jawaban saya, Pak. Terima kasih Pak Siswanto. Pak Prasetyadi mungkin pelaku bisnis. Silakan Pak. Iya, terima kasih Bu Sri. Selamat malam. Ketemu lagi Bu Sri. Ini dari EDI Bu Sri ya? Ya betul ini. Ya, soalnya saya dulu pernah jadi EDI juga Pak Ade. Jadi ya. monggo. Jadi gini, terkait dengan manifest dalam negeri memang saya sepakat. Jadi ini nanti domainnya ada di regulator Pak Ade. Itu mungkin di Telalah, bukan tempatnya Pak Direktur Pelabuhanan. Jadi memang saat ini memang dalam negeri ini belum wajib atau belum istilahnya belum strict lah pengenaan terhadap manifest. Jadi memang kadang-kadang kita kesulitan untuk melakukan pendataan mengenai barang-barang yang bergerak antar pelabuhan di domestik. Ini beda dengan ekspor impor di mana manifest sudah tertata dengan baik, tersistem dengan baik karena memang sudah ada regulasi yang cukup ketat di custom. Jadi ini saya tinggal ini aja mohon dari Kementerian Perhubungan untuk segera mewajibkan para shipping line domestik untuk segera menerapkan manifest domestik. Saya sepakat kalau ini memang bisa dijalankan, itu akan memudahkan terminal operator untuk melakukan pendataan barang. Demikian Pak Ade. Matur sembah nuwun Pak Pras. Berikutnya Mas Bagio. Monggo, regulator lagi nih Bapak. Silakan Mas Bagio. Manifest produk dalam negeri. Terima kasih Bu Sri Mulyani dari EDI ya. Kalau kami sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Prasetyo ya, itu kalau antar pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo, artinya dalam hal ini pelabuhan yang sifatnya komersil, untuk angkutan domestik pun bisa mungkin di ini. Saya pernah menjadi kepala pelabuhan di daerah Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ya, untuk angkutan-angkutan yang domestik sifatnya itu. Tadi Pak Pras sendiri kan mengakui kalau wilayah timur itu mungkin masih di posisi 2.0 ya. Jadi beda dengan bandara. Kalau bandara itu semua sistem seragam, Pak. Mau di bandara Pelosok, mau di bandara utama. Kalau di pelabuhan perilaku dan kearifan lokal masyarakat masih sangat dominan ya. Jadi kalau pernah saya menerapkan sistem di pelabuhan Bau-Bau itu ada 2 sistem. Yang pertama e-ticketing dan X-ray kit. Apa yang kita temukan di sana, Pak? Jadi kalau kita lihat travel bag yang biasanya isinya itu baju untuk bepergian,
Kalau di Bau travel bag yang bagus-bagus itu isinya jerigen, isinya minyak tanah, Pak. Bensin dan sebagainya. Dan ini kita lakukan sosialisasi, pendidikan, pendekatan secara kesisteman dan sebagainya agak susah bagi masyarakat yang khususnya untuk angkutan-angkutan domestik. Jadi karakter pelabuhan, khususnya pelabuhan yang tidak diusahakan atau non komersial untuk manifest domestik ini agak perlu waktu lah mungkin. Saya kurang tahu berapa tahun dan seterusnya. Pelabuhan interkoneksi yang dari pelabuhan-pelabuhan yang non komersil yang masuk ke pelabuhan komersil ini nanti akan ketemu pada satu kondisi di mana yang kita harapkan manifest itu bisa terdeteksi dan sebagainya itu akan mendapatkan tantangan-tantangan yang cukup lumayan itu. Jadi saya kira kondisinya masih seperti itu dan saya kira Pak Pras di wilayah timur ya yang Pak Pras yang dikelola oleh secara komersil aja Pak Pras menyatakan itu suatu tantangan, apalagi yang pelabuhan-pelabuhan non komersil. Ini masih sangat jauh dari kita bicara sistem, kita bicara digitalisasi dan sebagainya. Saya kira itu Pak Ade jawaban dari saya selaku pemerintah ya. Ya, matur sembah nuwun Mas Bagio. Bapak dan Ibu, karena kita punya keterbatasan waktu dan lain sebagainya, satu pertanyaan lagi ini cukup bagus. Tapi khusus buat Pak Pras ini, Pak. Yang selain dari chat ini ada juga beberapa yang masuk ke WA pribadi saya. Tapi saya kira satu saja yang perlu kita bagus itu, Pak. Yaitu mengenai masalah pengembangan Pelindo 4, Pak Pras. Yang luar biasa tadi, Pak. Nah, ini dari Mas Guntur Pujiono. FS-nya atau perencanaannya sebenarnya lebih kepada perencanaan dan lain sebagainya. Itu seperti apa ya, Pak? Nah, monggo Pak Pras. Pertanyaan terakhir. Oke, makasih Pak Ade. Makasih banyak. Bapak setel video, jadi ditanya dan sebagainya. Jadi gini, pelabuhan Makassar yang baru, Makassar Newport itu dibangun secara bertahap Pak Ade. Jadi tidak langsung besar, langsung dengan kondisi yang ultimate. Jadi kita menyadari bahwa FS sudah kita buat, tetapi selalu digunakan secara staging ya. Jadi kita akan membangun pelabuhan disesuaikan dengan demand-nya tentunya. Jadi tidak membangun besar-besaran, nanti dampaknya ke performa keuangan Pelindo 4 ya. Jadi kalau tadi dilihat adalah kondisi ultimate development tadi Pak Ade. Jadi sampai tahun 2022 itu kita bangun pelabuhan dengan kapasitas 2,5 juta TEUs. Ya. Saat ini kita sudah hampir 900 di Makassar. Jadi sudah waktunya untuk membangun pelabuhan baru. Ya. Kemudian konsep pengelolaan bisnisnya itu kita akan tidak mengelola sendiri, ya, tetapi kita akan melakukan partnership dengan global player. Jadi tahun depan kita akan mencari partner yang dari global untuk mengelola pelabuhan itu secara bersama. Jadi gini konsepnya. Jadi global player ini dibutuhkan oleh kita untuk mereka membawa pasar, ya, membawa pasar dan membawa tentunya membawa financing, ya. Jadi kenapa kita tidak bergerak sendiri, karena kita punya keterbatasan di Pelindo 4. Jadi tahun depan kita akan menggandeng global player ya untuk para pemain MLOs ya, mainland operator di dunia untuk join dengan kita. Jadi nanti konsep yang dipakai di Singapura yang akan kita pakai, bahwa kita akan menggandeng pelayanan-pelayanan internasional untuk menjadikan home terminal di Makassar. Nah, ini yang nanti akan bisa menggeser atau membawa market untuk masuk ke Makassar. Seperti contoh misalkan ya, kita akan dapat global partner misalkan dari Jepang misalkan atau dari China. Itu nanti Makassar dijadikan home terminal untuk barang-barang kapal-kapal yang memang
akan ke Asia Timur. Karena kita udah desain pelabuhan kita ini adalah pelabuhan yang super besar ya. Artinya relatif mirip dengan Tanjung Priok lah. Kedalaman -20, kemudian krennya juga kren besar, Superpos Panamax, kemudian desainnya memang sudah semi automation. Jadi itu hal-hal yang memang menjadi trigger bagi kita untuk menggandeng global partner untuk masuk ke Indonesia, khususnya di Makassar. Itu yang kita bawa. Jadi memang kita tidak berjalan sendiri, tapi kita melakukan partnership dengan pihak global partner nantinya. Sehingga nanti dari sisi FS itu akan menjadi visible karena kita tidak bermain sendiri, tapi bermain dengan para pemain global player yang ada. Demikian Pak Ade, secara umum. J. Matur sembah nuwun, Pak Pras, juga Bapak-Bapak semuanya. Saya kira mohon maaf tidak bisa lanjut lagi kita diskusi lebih dalam lagi, tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkenaan dari pembicara-pembicara tadi sebelum saya kembalikan ke MC. Yang pertama dari Pak Bagio, dari Mas Bagio sudah disampaikan next apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua dari Pak Siswanto juga sama, yaitu membahas mengenai kebutuhan-kebutuhan dan juga teknologi-teknologi informasi yang ke depan ramalannya seperti apa. Terakhir, pelaku bisnis. Yang paling mudah kita lihat memang bentuk bisnisnya ya. Makassar, Newport, seperti itu. Dan itu bukan hanya setahun, 2 tahun, Bapak dan Ibu, banyak sekali yang akan terlibat di sana. Itu dia, Bapak dan Ibu, yang bisa saya sampaikan. Terakhir dari salah satu akademisi, Pak Setio, kebutuhan, Pak. Bukan lagi itu sesuatu yang opsional, tapi kebutuhan. Jadi digitalisasi tersebut. Kita lihat bagaimana, silakan Bapak dan Ibu mengawal ini semuanya menjadi salah satu next opportunity 2021, kalau tadi disampaikan sampai 2024 yang terus berkembang dan lain sebagainya. Oke Bapak dan Ibu, untuk masalah materi nanti bisa ke panitia, nanti kita siapkan materinya ada. Kemudian juga di situ akan dari pembicara juga materi-materi, beberapa yang sudah masuk ke dalam Japri saya juga sama mengenai materi. Jangan khawatir Pak, kita siapkan. Tinggal Bapak dan Ibu tinggalkan email ataupun WA yang aktif, nanti kita kirim jadi panitia seperti itu. Oke Bapak dan Ibu, saya kira cukup. Oh ya, salam dari Pak Ludwig. Ini sudah malam sekali nih Pak, dari Patimura, Universitas Patimura, Ambon. Nah, cukup jauh ini Bapak. Jadi kita melanglang buana nih dari Aceh sampai ke Ambon ya acara ini. Oke, saya kira selamat malam Pak Ludwig. Semoga sehat selalu Pak ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada Mbak MC, Mbak Nadia Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama atau kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya. Silakan Mbak Nadia. Waalaikumsalam Pak Ade. Terima kasih atas waktunya Pak Ade dan semua panelis yang sudah menyempatkan waktu memberikan bayangan sebenarnya digitalisasi ini ke depannya gimana sih? Next year outlook itu seperti apa? Dan cukup menarik kita simak tadi semuanya, kesimpulannya sama, kita harus cepat beradaptasi dengan teknologi, dengan industri 4.0, atau kita terdisrupsi, hilang di tengah persaingan ini seperti itu. Dan semuanya serba cepat, kita harus beradaptasi dengan skill yang baru, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh panelis kita. Cukup menarik, terima kasih semuanya sekali lagi. Jadi di akhir tahun ini kita punya bayangan, dan kita cukup produktif mengetahui sebenarnya apa saja sih yang harus dipersiapkan, apa saja yang akan kita lakukan ke depannya. Dan sebelum saya memasuki acara kita yang terakhir, yaitu sambutan penutupan dari founder Riyad Marine oleh Bapak Ahmad Zaki Ridwan, saya sekali lagi ingin menginfokan kita punya satu acara dari Alpha Tech List Jabodetabek yang juga hari ini menginisiasi acara ini juga dengan
forum diskusi teknologi kemaritiman, Alpha Tech List Jabodetabek akan mengadakan turnamen golf di bulan Februari tahun 2021. Dan di sini jika ada yang berminat, saya akan share screen tentang infonya. Di sini akan diadakan di 28 Februari 2021. Kemudian sekarang kita lagi membuka early bird untuk pendaftaran ini sampai 16 Januari 2021 yang sebesar 2,6 juta. Jadi ini lebih murah daripada nanti turnamen fee-nya sendiri di 2,9 juta. Dan pastinya di sini kita nanti akan ada hadiah-hadiah menarik, terutama untuk all-in-one. Jika ada yang di sini bisa beruntung dan bisa mengasah skill-nya untuk sampai all-in-one, di sini ada Mercedes, ada Suzuki, dan hadiah uang tunai seperti itu. Dan selain itu juga nanti banyak hadiah untuk pemenang lainnya. Dan pastinya menarik sekali, karena selain kita nanti olahraga, kita mengasah skill golf, yang hobi golf, kita juga bisa diskusi. Nggak hanya tentang olahraga golfnya, tapi kita di sana diskusi tentang dunia maritim khususnya ya, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Oke, itu nanti jika ada yang berminat untuk registrasi, di sini ada linknya bit.ly/AGT2021. Atau jika ada pertanyaan tentang pendaftaran ini, bisa kontak, nomornya ada di poster, nanti saya akan share di chat room, termasuk nanti dibantu juga mungkin dari panitia untuk share tentang materi pada malam hari ini. Oke, itu saja info saya yang terakhir untuk golf turnamen ini. Harapannya kita bisa berkumpul nanti tanggal 28 Februari, baik yang memang ikut golf ataupun meramaikan saja nanti. Harapannya kita nanti bertemu di 28 Februari. Dan yang kita tunggu-tunggu untuk sambutan terakhir penutupan oleh founder Yatmarin dari Bapak Ahmad Zaki Ridwan. Silakan Pak Zaki untuk memberikan sambutan penutupnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat malam telah diberi kesempatan. Jadi sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada para panelis, kepada Pak Ade Irfan sebagai moderator, kepada pengurus Alpha Tech List Jabodetabek, panelis Bapak dari Pelindo, dari regulator, Pak Siswanto maupun Pak Setia Nugroho, beliau juga dosen kami. Seperti dan Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya di forum grup diskusi ini. Sangat menarik, seperti telah kita ikuti di acara ini bahwa ya yang disampaikan oleh para panelis tersebut dan juga tanya jawab yang cukup dinamis ya. Kita lihat tadi betapa digitalisasi itu mau tidak mau memang harus kita lalui. Itu sudah menjadi satu yang keniscayaan bahwa kita akan melalui itu, dan rasanya hampir semua industri akan ke arah ke sana. Itu akan memberikan banyak tantangan, apalagi pada saat ini kita tahu bahwa dunia shipping kita, dunia perkapalan kita, dunia kalangan kita masih pada level yang belum dikatakan advance. Mungkin beberapa cukup advance, tapi beberapa masih pada banyak teknologi gap yang kita alami saat ini. Tapi terlepas dari tantangan tersebut, kita juga lihat tadi bahwa banyak sekali opportunity besar yang akan kita lihat ke depannya. Jadi mungkin tantangan adalah tantangan yang harus kita lalui, tapi kita akan lebih optimis jika kita melihat opportunity-nya ke depan. Jadi dalam hal ini sudah menjadi tugas kita semua bahwa kita harus follow up ini. Dan ini peluang-peluang ini harus kita bisa collect dan kita kerjakan secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi lain. Sehingga hubungan antara akademi, industri, dan regulasi itu bisa terjalin dengan baik. Nah, ini sebetulnya yang mendasari kenapa Yatmarin itu berdiri. Jadi
pada saat itu kita berkumpul, sedikit cerita ke belakang antara teman-teman kebetulan di yang sama dari latar belakang alumni yang berbeda dari ITS, dari Unhas, dari Hang Tuah, dari UPN, dari Undip, itu kita berkumpul. Kemudian kita sama-sama merasa prihatin. Kenapa kok kita seperti berada di industri yang berjalan di tempat. Nah, dari situ akhirnya kita bagaimana kalau kita bikin satu forum, terus kita berbicara apa adanya, ya memang beberapa diselingi oleh bercanda dan sebagainya, tapi intinya pembicaraan itu cukup progresif, sehingga ini yang terus kita coba kembangkan saat ini. Kedepannya kita mungkin, ini sudah 5 tahun dari pertama kita berdiri di tahun 2015, mungkin kita akan lebih formalkan, kita akan bentuk kedepannya sebagai satu seperti komite bagaimana untuk hubungan dengan pemerintah, bagaimana untuk kode dan standar, bagaimana dengan untuk pengembangan kompetensi SDM, itu yang coba kita bangun. Memang cukup menantang karena masing-masing juga sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Tapi itu coba kita akan rumuskan dan kita buat satu roadmap yang insya Allah kita bisa coba untuk berusaha istiqomah di situ. Sehingga ada wadah bagi kita sebagai insan teknologi maritim, kita yang berprofesi di situ, itu yang akan menjembatani antara regulasi, industri, dan dunia pendidikan. Sehingga kita diharapkan bisa mengurangi sedikit gap yang akan terjadi gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ya harapannya mari ke depan kita sama-sama berusaha dan berdoa sehingga tahun depan semoga lebih banyak progres yang dapat kita buat khususnya untuk bidang-bidang yang terkait dengan teknologi maritim sesuai dengan latar belakang kita bersama, sehingga akan memberikan banyak manfaat bagi bangsa dan negara ini. Saya kira itu cukup dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Zaki. Kemudian terakhir, tadi yang sempat kita terlewat, ini adalah speech dari Ketua Alpha Tech List Jabodetabek, yaitu Ibu Gigi Retnowati. Untuk Bu Gigi, saya persilakan, Bu. Terima kasih, Mbak Natia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih dari Bapak panelis yang terhormat, Pak Bagio, Direktur Pelabuhan, Pak Pras, Dirut Perindo 4, panelis Pak Siswanto, Pak Aji sebagai Ketua Alumni FTK ITS, serta teman-teman semua yang hadir di Zoom ini. Terima kasih karena walaupun di masa pandemi ini kita tetap produktif ya, FGD seperti ini tetap kita lakukan Jabodetabek. Saat ini kita berkolaborasi dengan IAT Marin, Ikatan Ahli Perkapalan Indonesia, akhirnya terwujud FGD ini. Ya, FGD ini merupakan rangkaian kegiatan dari merajut konektivitas maritim yang akan kita acara puncaknya itu nanti saat ada acara golep bersama di Bogor Raya tanggal 28 Februari 2021. Tentunya inilah ajang diskusi kita untuk maritim. Tentunya kita sudah lintas jurusan ya, lintas fakultas. Kita melibatkan semuanya di sini untuk berbicara untuk pembangunan maritim kita. Tentunya kita sudah sepakat bahwa digitalisasi ke pelabuhan itu sudah merupakan kebutuhan yang tidak bisa kita hentikan, sudah mutlak. Tentunya dari hasil diskusi ini nanti mungkin ada masukan yang cukup komprehensif untuk regulator, untuk pelaku juga untuk mengembangkan lebih jauh. Nanti mungkin bisa secara tertulis untuk disampaikan ke Pak Bagio sebagai regulator untuk kemajuan digitalisasi pelabuhan di Indonesia seperti itu. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan dari alumni
Fakultas Teknologi Kelautan Jabodetabek. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Gigi atas sambutannya. Dengan adanya sambutan dari Bu Gigi, ini adalah penghujung acara kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menginisiasi forum diskusi teknologi kemaritiman pada malam ini ya. Jadi di akhir tahun kita tetap produktif walaupun pandemi kita masih bisa virtual, ini termasuk kita beradaptasi dengan teknologi ya. Jadi walaupun kita tidak bisa bertemu, nggak ada alasan untuk kita tidak melakukan sesuatu gitu. Kita tetap diskusi malam ini, kita menghasilkan sesuatu yang kita bisa implementasikan di tahun depan insya Allah. Maka dari itu di sini saya izin untuk menutup acara pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir tepat waktu sampai akhir acara, semua panelis, moderator, dan dari semua Alpha Tech Leads yang sudah hadir. Terima kasih. Bahkan di sini saya lihat bukan hanya alumni ya, tapi di sini banyak semua yang dari profesional yang lain juga hadir. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya mohon maaf jika ada salah kata, jika ada kekurangan dalam acara ini, saya juga mohon maaf mewakili semua panitia yang hadir. Untuk yang tadi meminta materi, nanti kita akan berikan linknya. Kemudian jika ada yang butuh info tentang golf itu, nanti kita juga bisa berikan. Sekali lagi, saya Natia sebagai MC. Terima kasih untuk semuanya. Saya izin untuk menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir kita foto dulu kali ya, Pak Ade ya. Supaya silakan. Ini di sini yang hadir, saya minta tolong untuk menyalakan kameranya, atau kalau misalnya tidak berkenan juga nggak apa-apa. Yang bisa saja yang berkenan untuk menyalakan kamera, kita di sini akan foto bersama supaya ada kenangannya ya untuk diskusi kita yang berfaedah sekali pada malam hari ini. Oke, kita di sini ada 3 slide. Kita pertama untuk slide pertama, siap-siap. Kita gayanya biasa dulu ya, mungkin ya. Oke, 1. Oh, belum semuanya menyalakan kamera. Oke. 1, 2, 3. Untuk yang pertama sudah. Tunggu, tahan. Saya menuju slide yang kedua. Sekali lagi, minta tolong untuk dinyalakan. 1, 2, 3. Dan ini yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah menyalakan kamera. Saya sudah foto di sini. Sekali lagi, maka dari itu saya pamit dan semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.